Pada JavaScript, array adalah salah satu struktur data yang paling sering digunakan. Tapi dengan begitu banyak metode, kadang bisa membingungkan. Di video ini, saya akan tunjukkan JavaScript array cheat sheet yang berisi metode-metode paling berguna dan cara penggunaannya dengan cepat dan mudah. Yang pertama adalah .length. .length ini digunakan ketika kita ingin mendapatkan panjang dari elemen array tersebut. Contohnya di sini, ini ada 1, 2, dan 3. Maka panjang dari array tersebut adalah 3. Kalau misalnya di sini kita tambahkan 4, 5, dan 6, maka dia panjangnya akan 6. Begitu juga kalau misalkan kita tambahkan sampai 10, maka panjang dari array tersebut adalah 10. Lalu yang kedua adalah push. Push merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menambahkan elemen pada array di akhir sebuah array, teman-teman. Misalkan di sini dalam sebuah array terdapat angka 1, 2, dan 3. Lalu kita ingin memasukkan 4. Ketika kita .push, maka angka 4 tersebut akan ditambahkan di akhir dari sebuah array, teman-teman. Nah, misalkan di sini kita ganti 6, maka angka 6-nya akan ditambahkan di akhir dari array tersebut. Lalu yang ketiga itu ada unshift. Unshift ini bisa kita gunakan ketika kita ingin menambahkan array pada awal dari sebuah array. Kalau tadi push untuk menambahkan elemen di akhir sebuah array, maka unshift ini untuk menambahkan pada awal sebuah array, teman-teman. Kalau misalkan ini kita ganti 6, nah dia bakal masuk ke dalam elemen yang paling depan dari sebuah array tersebut. Lalu yang keempat itu ada .pop. Nah, .pop ini kebalikannya dari push, teman-teman. Jadi dia akan meremove elemen terakhir dari sebuah array. Kita jalankan, nah maka angka 3 yang merupakan akhir dari elemen sebuah array dia bakal menghilang, teman-teman. Kalau misalnya ini tinggal 1, 2, maka dia akan menghapus angka keduanya. Lalu yang kelima itu shift. Nah, shift ini kebalikan dari unshift. Itu dia akan menghapus elemen pertama dari sebuah array, teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi unshift itu menambahkan, maka shift itu akan menghilangkan sebuah elemen pertama dari array, teman-teman. Lalu ada add. Add ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah elemen di specific index. Misal kita pengen mendapatkan elemen pada indeks ke-0. Nah, ini kita bisa masukkan add 0, maka dia akan mengembalikan angka 1, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita pengen add indeks kedua, nah dia bakal mengembalikan angka 3. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nembak di elemen pada indeks ke-10? Nah, dia bakal undefined karena dia menganggap kalau misalkan indeks ke-10 itu tidak ada. Selanjutnya ada index of. Index of ini bisa kita gunakan ketika kita pengen mencari indeks dari sebuah elemen. Misalkan di sini kita pengen cari indeks dari sebuah elemen ketiga, teman-teman. Gitu. Jadi misalkan sini ada 1, 2, dan 3. Nah, kita pengen bilang cari indeks dari angka 3. Nah, kita akan mendapatkan di indeks yang kedua. Gitu. Jadi dia bakal mengatakan indeks dari 3 adalah 2, teman-teman. Selanjutnya, kita bisa menggunakan include ketika kita ingin mencari atau mengecek apakah sebuah array memiliki elemen tersebut atau spesifik elemen, ya, teman-teman. Misalkan di sini kita bilang kalau misalkan si array yang ke-6 ini apakah dia terdapat angka 3, include 3. Nah, maka dia akan mengembalikan nilai true or false, teman-teman. Jadi karena di sini ada 1, 2, 3 dan dia katanya array yang ke-6 include 3 nggak? Nah, dia bakal mengembalikan true. Tapi kalau misalnya di sini kita 300, nah dia bakal false. Selanjutnya ada map. Map ini salah satu metode bawaan array yang akan membuat array baru berdasarkan function yang dimiliki, ya, teman-teman. Jadi misalkan di sini kita punya array ke-7 berisi 1, 2, dan 3. Lalu kita ingin menggunakan math.pow gitu pada array ke-7 ini dan kita map gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah 1, 4, dan 9, teman-teman. Gitu. Jadi dia akan dipangkatkan gitu dan hasilnya dia akan mengembalikan array baru. Nah, array baru ini berasal dari fungsi yang ada di dalam map tersebut kayak gitu, teman-teman ya. Selanjutnya itu ada filter. Filter ini sesuai namanya dia berguna untuk melakukan filter dari elemen berdasarkan kondisi tertentu, teman-teman. Nah, contohnya di video ini kita pengen mencari angka ganjil. Kita bisa jalankan, maka dia bakal mengembalikan angka 1 dan 3. Kondisinya itu ada di dalam sini. Jadi ketika kita filter, kita bisa masukkan kondisinya. Kondisinya apa? Nah, di sini saya pengen nyari
angka ganjil. Selanjutnya itu ada every. Nah, every ini semacam metode yang bisa kita gunakan jika kita mempunyai kondisi dan ngecek nih kalau elemen dalam array tersebut seluruhnya itu masuk ke dalam kondisi tersebut atau tidak, kayak gitu teman-teman. Nah, ini kata kuncinya adalah seluruhannya teman-teman ya. Jadi seluruhnya kira-kira bakal lebih dari satu atau enggak, kayak gitu. Nah, kita ngecek di sini apakah seluruhnya itu lebih dari satu, kayak gitu. Nah, karena di sini ada angka 1, maka dia tidak akan lebih dari satu teman-teman. Jadi dia akan mengembalikan false. Kalau misalkan di sini satunya di sini itu kita ganti menjadi 5, nah, maka dia akan mengembalikan true karena seluruh elemen itu berada pada kondisi yang sama, yaitu lebih dari satu atau meet a condition. Jadi ini untuk mengecek seluruh elemennya teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pengennya itu nggak seluruhnya, tapi kita pengen tahu apakah salah satu atau sebagian elemen itu meet condition. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya sum teman-teman. Nah, kalau di sini misalkan di sini kita balikin ke angka 1 lagi ya. Nah, dia kalau tetap true. Jadi dia pengen ngecek nih, kira-kira kalau misalkan numbernya itu sama dengan 3. Nah, dia bakal true kayak gitu. Atau misalkan di sini kita ganti ya. Misalkan kita ganti number greater than 2 kayak gitu. Nah, dia bakal tetap true. Kenapa? Karena ada angka 3 di sini yang lebih besar dari 2, meskipun di sini ada angka 2 dan 1 gitu. Jadi sum ini bisa kita gunakan kalau misalkan kita pengen ngecek apakah salah satu elemen atau sebagian elemen dari array tersebut memenuhi kondisi apa enggak. Oke, selanjutnya itu ada fill. Nah, fill ini bisa kita gunain kalau misalkan kita ingin memasukkan buah array dengan specific value teman-teman. Gitu. Misalkan di sini kita masukin angka 10 gitu ya. Nah, dia bakal masukin angka 10 pada 3 elemen. Nah, jadi dia bisa mengganti teman-teman ya. Di sini bisa mengganti atau bisa memodifikasi teman-teman. Gitu. Misalkan contohnya gimana kalau mengganti ya, ya tinggal masukin angkanya mau diganti apa kayak gitu, atau elemennya itu bakal diganti oleh apa. Misalkan di sini saya ganti high kayak gitu, maka semuanya bakal ganti high. Tapi fill ini pun punya parameter start dan end teman-teman, atau argumen start dan end numbernya. Gitu. Misalkan di sini kita pengen ganti hanya beberapa aja. Kita bisa masukkan startnya dari mana? Startnya misalkan dari 1 dan n-nya di 3 kayak gitu. Maka dia akan mengganti pada elemen di indeks 1 sampai dengan indeks ketiga. Tapi indeks 3-nya itu dia nggak akan dimasukkan. Karena misalkan di sini kita masukkan ya, misalkan di sini 4 gitu ya. Indeks ketiganya ini tidak akan diganti teman-teman. Jadi yang akan diganti adalah indeks sampai ke indeks sebelum 3-nya. Tapi kalau misalkan kita pengen ganti semua dari indeks pertama, kita tinggal masukin aja startnya gitu. Jadi dari indeks pertama sampai seterusnya dia bakal terganti. Selanjutnya itu ada reduce. Nah, reduce ini bisa kita gunain ketika kita pengen mengakumulasikan sebuah value dari sebuah array menjadi single value. Contohnya gimana? Di sini misalkan kita pengen nambahin secara keseluruhannya teman-teman. Kita punya angka 1, 2, dan 3 gitu. Kita tambahkan semuanya bakal angka menjadi 6. Maksudnya gimana? Jadi reduce ini punya dua argumen. Argumen pertama adalah sebuah callback, dan argumen kedua itu adalah initial value-nya teman-teman. Gitu. Jadi dimulai dari 0, terus dia bakal ditambahkan dengan angka-angka yang berada pada array tersebut. Nah, callback ini dia ada dua parameter teman-teman. Ada yang pertama itu ada previous value-nya, dan yang kedua itu ada current value-nya gitu. Jadi sini tuh ACC ini adalah angka pertama ya teman-teman, atau angka hasil penjumlahannya kayak gitu. Dan yang 6 ini adalah current dari value-nya teman-teman gitu. Jadi 0 ditambahkan dengan 1 ya, di sini angka 1, di sini 0 ya teman-teman ya. Dia bakal jadi 1. Nah, maka ACC-nya ini dia bakal menjadi 1. Lalu selanjutnya namanya ini bakal jadi 2. 1 tambah 2, 3. Kan di sini bakal jadi 3. Lalu namanya ini bakal angka selanjutnya 3. Nah, 3 tambah 3 bakal jadi 6. Nah, ini adalah initial value-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan anggaplah di sini initial value-nya kita ganti jadi 33. Dia bakal menjadi 39. Kenapa? Karena 33 ini bakal menjadi previous value-nya teman-teman. Gitu. 33 ditambah dengan 1 dan seterusnya.
Selanjutnya ada concat. Nah, concat ini bisa kita gunakan untuk melakukan concat dari dua buah array, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya array, isinya itu 1, 2, 3, lalu kita concat dengan 4, 5, maka dia akan ditambahkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada reverse. Nah, reverse ini bisa kita gunakan untuk membalikan nilai dari sebuah array, teman-teman. Misalkan di sini kita punya angka 1, 2, 3, maka dia akan dibalikan urutannya menjadi 3, 2, 1. Nah, ini tidak di short ya teman-teman ya. Jadi dia hanya mengembalikan. Anggaplah di sini kita punya 7 dan di sini kita punya di awal itu kita punya 9. Nah, maka dia nggak akan di short teman-teman. Nggak akan jadi 9, 7 dan seterusnya. Tapi hanya dikembalikan aja. Jadi 9, 1, 2, 3, 7 jadi 7, 2, 7, 3, 2, 1, 9. Tuh, jadi sesuai namanya dia hanya melakukan reverse dari sebuah array gitu teman-teman. Oke, nah kalau misalnya mau nge-sort gimana? Nah, nge-sort itu bisa kita pakai yang namanya method .sort, teman-teman. Ini misalkan di sini kita punya array yang isinya itu 3, 1, 2. Nah, dia secara default akan melakukan sort dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, lalu bagaimana kalau misalkan kita pengen melakukan sort tapi bisa kita atur dari kalau secara defaultnya itu 1, 2, 3 atau dari kecil ke besar, kita pengen sortnya itu dari besar ke kecil. Nah, kita bisa melempar argumen di sini teman-teman. Kita bisa pakai callback, lempar callbacknya. Oke, kita bilang di sini kalau misalkan B dikurangi dengan A. Nah, dia bakal melakukan sort dari besar ke kecil. Oke, selanjutnya ada join. Nah, join ini akan menyatukan elemen menjadi sebuah string, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini 321 gitu kan, karena di sini udah kembalikan teman-teman 321, kita join dengan tanda strip gitu ya. Misalkan di join dengan tanda strip, maka dia bakal menjadi string 3 strip 2 strip 1 kayak gitu. Nah, ini tuh bebas teman-teman. Teman-teman boleh ngisi jadi apa aja gitu ya. Misalkan di sini saya pakai tambah-tambah gitu. Nah, dia bakal di join dengan tambah-tambah kayak gitu ya. 3 plus plus 2 plus plus 1 kayak gitu. Jadi dia bakal melakukan join dari elemen array menjadi sebuah string berdasarkan dari simbol yang kita kirim. Nah, kalau misalkan join ini kosong gimana? Nah, kalau join ini kosong dia bakal secara default bakal kembalikan pakai koma ya teman-teman, jadi 3,2,1. Selanjutnya ada flat. Dia akan membuat array tersebut menjadi flat teman-teman. Menjadi flat seperti apa? Misalnya kita di sini punya sebuah array yang isinya itu elemen pertamanya itu adalah number, elemen keduanya itu adalah array of number. Dia bakal menjadi sebuah array satu dimensi teman-teman. Kayak gitu. Kalau tadi di sini kan ada yang dua dimensi ya. Itu nah dia bakal berubah menjadi satu dimensi gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan kita punya array yang ada 3 dimensi teman-teman. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, dia bakal mengembalikan secara default membaca kedalamannya itu hanya satu teman-teman. Kayak gitu. Jadi satu kedalaman. Jadi misalkan kita tahu aja di sini. Nah, dia akan mereturn array baru dengan all subarray element di concat into recursively up to the specific depth kayak gitu. Nah, depth-nya ini secara default bakal 1 teman-teman kayak gitu. Kalau misalkan kita di sini masukin depth-nya itu 2, nah dia bakal masuk teman-teman. Gitu. Dia bakal mengembalikan semuanya menjadi array satu dimensi gitu. Jadi nggak ada lagi yang dua dimensi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini hanya melempar satu gitu atau bahkan dikosongkan, dia bakal menjadi array seperti ini teman-teman, karena dia hanya akan masuk ke array pertama dan array kedua. Selanjutnya ada yang namanya .find. Nah, .find ini dia bakal mencari elemen pertama kali yang ditemukan dan match dengan kondisinya teman-teman. Misalkan di sini kita punya array isinya 1, 2, 3. Terus kita pengen cari nih. Tuh, cari dong array yang i-nya itu sama dengan 1 gitu teman-teman ya. Oke, dia bakal dapetin elemennya itu ada 2 teman-teman. Atau misalkan gini deh, 6 lebih besar dari 1 kayak gitu. Atau lebih besar dari 2. Nah, ini kita tambahkan 4 sampai 10. Nah, ketika kondisinya ini seperti ini, dia bakal nyari nih, kira-kira ada nggak sih elemen yang lebih besar dari 2. Nah, ketika dia ketemu 3, nah dia bakal mengembalikan 3.
Lalu kenapa 4 dan seterusnya itu nggak dikembalikan? Karena find ini hanya bakal mengembalikan elemen yang pertama kali ditemukan dan match dengan kondisinya. Itulah kenapa dia hanya mengembalikan 3 aja. Gitu. Jadi 4 dan seterusnya itu nggak akan dikembalikan kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pen index. Kalau yang sebelumnya itu kita nyari dari angkanya ya, angkanya. Nah, kita tuh sekarang pengen nyari indeksnya, teman-teman. Yaitu, kita pengen tahu nih, kira-kira si angka kedua ini ada di indeks berapa? Gitu. Nah, dia bakal mendapatkan indeksnya aja. Jadi di sini dia bakal ngembaliin duanya ini sebagai indeksnya, teman-teman. Gitu. Jadi dia lihat, oh ternyata dua ini ada di indeks pertama. Nah, maka dia akan mengembalikan angka 1. Gitu. Jadi ini berguna ketika teman-teman pengen tahu kira-kira elemen tersebut berada di indeks keberapa. Selanjutnya ada yang namanya toString. Nah, toString ini itu bakal mengconvert array menjadi sebuah string, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini ada 1, 2, dan 3, array 1, 2, 3, dia bakal mengconvert menjadi sebuah string. Lalu ada slice. Nah, slice ini gunanya adalah untuk mengekstrak section dari sebuah array. Contohnya gimana? Misalkan di sini kita pengen ngambil array dari indeks pertama sampai dengan indeks ketiga. Tapi, nah, ada tapinya teman-teman. Tapi indeks ketiganya ini eksklusif. Nah, disebutnya di sini the end of index of the specific portion of the array. This is exclusive of the element at the index end, ya teman-teman. Jadi dia hanya mengambil indeks pertama sampai indeks ketiganya, tapi indeks ketiganya itu tidak disertakan. Kayak gitu. Jadi sebelumnya kan kita punya angka 1, 2, dan 3 gitu teman-teman. Terus kita pengen ngambil dari indeks pertama sampai indeks ketiga, tapi ketiganya tidak disertakan teman-temannya, maka akan dikembalikan indeks pertama dan indeks keduanya. Seperti itu. Lalu ada yang namanya splice. Nah, splice ini seperti apa? Nah, splice ini dapat digunakan untuk memodify sebuah array dengan menambahkan atau meremove elemennya, teman-teman. Itu. Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini, splice itu punya beberapa argumen. Yang pertama itu adalah startnya, dia dimulai dari mana. Terus yang kedua itu adalah delete count-nya, berapa yang akan dihapus. Dan ketiga dan seterusnya adalah item yang ingin dimasukkan, teman-teman. Atau yang ingin digantikan. Begitu kalau kita pengen menggantikan. Ya, teman-teman. Jadi misalkan kasusnya kita pengen menghapus. Di sini kita punya 1, 2, dan 3 kayak gitu. Nah, kalau pengen menghapus, kita tinggal splice. Kita pengen menghapus yang keduanya. Berarti kita mulai dari indeks pertama dan yang dihapus itu 1. Kayak gitu. Jadi dia bakal menghapus yang kedua. Tapi kalau misalnya kita bilang indeks pertama yang dihapusnya 2 deh. Nah, berarti di sini kita masukkan 2 dan yang dihapus adalah 2 dan 3. Teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini ada angka keempat, angka keempatnya, nah dia gak akan kehapus, teman-teman. Kayak gitu. Itu kalau kita pengen menghapus. Tapi gimana kalau misalkan kita pengen mengganti? Nah, kalau mengganti, misalkan saya pengen mengganti di indeks pertama, gitu ya, mengganti dengan angka lain, gitu. Nah, kalau misalkan pengen mengganti, itu berarti kita bilang yang dihapus itu 1. Oke, yang digantinya apa? Gantinya misalkan 99 dan 100 gitu ya. Nah, maka ketika ini dihapus, dia bakal digantikan dengan angka 99 dan 100, teman-teman. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita pengennya menambahkan. Nah, kalau menambahkan, misalkan kita pengen nambahin 99 dan 100-nya. Kita nggak mau ngapus yang keduanya, maka parameter keduanya ini bakal kita ganti dengan 0 karena kita nggak mau ngapus satupun. Tuh, jadi K1 dimulai dari indeks pertama, terus yang dihapusnya adalah 0 dan ditambahkan 99 dan 100. Kayak gitu, teman-teman. Maka hasilnya jadi 1, 99, 100, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ada isArray. Nah, isArray ini adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan kalau kita pengen ngecek apakah variabel tersebut merupakan sebuah array, teman-teman. Sekarang di sini kita kan, nah
Karena di sini kita masukinnya string, maka dia bakal bilang kalau misalkan ini bukan array, jadi false. Jadi dia akan mengembalikan true or false berdasarkan datanya teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini kita ganti menjadi sebuah array, nah dia bakal menjadi true. Yang terakhir adalah form. Nah, form ini akan mengubah sebuah string yaitu menjadi sebuah array teman-teman. Kan di sini kita punya string 1, 2, 3, maka dia bakal diubah menjadi array 1, 2, dan 3. Seperti teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya string dan pengen menjadi sebuah array, maka kita bisa menggunakan dot form. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mau belajar lebih lanjut? Daftar di Rea Bootcamp sekarang juga. Buka link yang ada pada layar atau klik link di deskripsi.